Pembicara Netpi kita kali ini adalah Naga Sugara. Pria yang berasal dari kota Solo ini berjuang keras untuk sukses setelah keluarganya jatuh bangkrut di awal masa perkuliahannya. Setelah lulus kuliah, 3 pekerjaan sekaligus dijalaninya di kota Bandung, yaitu bekerja di sebuah pabrik mebel, menjadi asisten di kampus, dan menjadi freelance programmer. Hidupnya tidak banyak berubah karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidak cukup. Beruntung, Naga bertemu dengan bisnis Tiens. Setahun setelah berjuang di Tiens, Naga mencapai peringkat bintang 8 dan beberapa bulan setelahnya menerima reward free luxury car, yaitu BMW. Saat ini Naga Sugara telah menerima special cash reward car, yacht, plane, villa, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Mari kita belajar dari Naga Sugara. Apa kabar Jogja? Ya, senang sekali ya. Dan saya ucapkan selamat kepada Anda yang baru pertama kali hadir, yang bintang 5 silver dan 8 kali presentasi. Tadi yang angkat tangan ada cukup banyak, bisa angkat tangan lagi. Yang baru pertama kali hadir? Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, sekarang pertanyaan saya, ngapain Anda kumpul di sini? Mau ngapain? 8:30 malam loh. 8:30 masih kumpul di sini ngapain? Belajar. Belajar buat apa? Buat sukses. Sukses mau apa? Bingung. Belanda kalau sukses mau apa? Oke, mewujudkan impian. Impiannya apa? Passive income. Buat apa passive income-nya? Nikah. Oke, bagus, tepuk tangan dong. Selain itu buat apa? Masa semuanya mau nikah ini? Kan ada yang mudah mungkin ya, saya udah nikah. Buat apa? Beli rumah, oke. Ada lagi selain nikah beli rumah? Ke Tanah Suci naik haji. Naik haji sendiri atau orang tuanya? Atau barengan? Bareng-bareng, oke, bagus sekali. Apalagi? Supaya sehat. Jadi Anda kumpul di sini supaya sehat ya? Loh, sehat badan juga, kan minum produk. Apalagi? Bayar utang, wah bagus ya, kalau punya utang harus dibayar. Betul. Soalnya kadang-kadang orang utang itu kalau ditagih malah lebih galak yang utang daripada yang diutangin. Ya. Hutang adalah tanggung jawab ya. Jadi Anda harus punya janji, punya niat untuk melunasin. Itu dulu saya keluarga bangkrut, saya juga punya niat meskipun nggak ngerti caranya. Utangnya gede, Anda dengerin Netpi saya, di situ kita keluarga bangkrut punya utang banyak, tapi saya selalu punya niat bahwa suatu saat nanti hutang pasti lunas. Gimana caranya? Enggak tahu. Tapi kan nomor 1 niat dulu, betul? Karena niat kita itu akan dilihat dan didengarkan oleh Yang Maha Kuasa, dan kita mau berjuang dan akhirnya lunas juga. Jadi bagus sekali tadi yang mau ngelunasin hutang, ya. Sebab kita dulu pernah bangkrut, jadi saya ngerti banget rasanya jadi hutangers itu seperti apa. Ya, dan dari sini kalau saya lihat matanya ini beberapa kelihatan para hutangers, ada yang kelas berat juga nih kayaknya ini ya. Ya. Semoga cepat berhasil dan cepat dilunasin hutangnya. Apalagi? Ngapain lagi? Kegiatan amal. Oke. Zakat, sosial, nyumbang. Wah, bagus. Oke, banyak ya, banyak. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan awal, Anda kumpul di sini ngapain? Untuk mencapai impian Anda. Jadi kalau Anda belum sadar, sebetulnya Anda lagi kumpul duduk, dengerin orang ngoceh di depan, itu Anda lagi kerja. Kerjanya di bisnis ini kayak gitu. Duduk dengerin orang, baca buku, dengerin Netpi, ini kerjaannya. Untuk apa? Untuk mencapai impian Anda. Ya, melalui apa? Bisnis Tiansi. Jadi Tiansi sudah membuktikan, sudah begitu banyak orang berubah hidupnya, termasuk saya sekeluarga ya. Tadi Anda sudah lihat klip perjalanan hidup saya dari dulunya bukan siapa-siapa, naik motor Honda Prima atau 89, kehujanan jadi Superman. Kalau hujan kan jadi Superman. Ya, ngeng dengan sayap melambai-lambai di belakang gitu kan. Dari seperti itu sekarang menikmati kehidupan yang sangat luar biasa. Bahkan yang dulu saya nggak berani impikan, yang dulu orang suka bilang nggak mungkin. Kalau bahasa kerennya hil yang mustahil, sudah di atas hal yang mustahil Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang kayaknya nggak mungkin. Ya dulu keluarga kita bangkrut, dihina orang, diejek,
Gak jelas masa depannya tuh mau kemana, gak jelas. Apalagi dulu waktu saya kerja di pabrik, gaji saya UMR naik sedikit, itu bos saya juga bilang katanya menurut hukum di Indonesia, nggak tahu bener nggak tahu enggak, utang orang tua akan diturunkan ke anak. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa, frustasi saya langsungan. Nggak ngerti gimana, karena waktu itu saya hitung dengan gaji yang ada, kalau misalkan 10% saya tabung setiap bulan, itu dengan asumsi bahwa saya bisa kerja sampai umur berapa tahun, kira-kira orang bisa kerja umur berapa? 60-an lah ya kira-kira, dengan asumsi bisa kerja sampai umur 60-an, itu saya hitung saya bisa melunasi hutang keluarga, itu kalau saya mati hidup kira-kira 6 atau 7 kali Bapak Ibu. Jadi Anda kebayang posisinya saat itu, kerja kayaknya percuma, nggak kerja mau ngapain, mau bunuh diri takut masuk neraka Bapak Ibu. Ya teman-teman. Jadi benar-benar waktu itu nggak jelas mau gimana. Ya, tapi meskipun kelihatannya tidak ada jalan keluar, tapi satu hal yang saya selalu percaya bahwa kalau manusia mau berjuang, Tuhan pasti membukakan jalan. Tadi yang saya ceritain di klip dulu. Ya, caranya gimana kita nggak ngerti. Jadi kalaupun Anda merasa nggak mampu, merasa nggak yakin, tenang. Ya, yang Maha Kuasa itu lebih luar biasa daripada kita. Itu kan pikiran manusia. Kalau yang Maha Kuasa mau, Anda dibikin sukses bisa nggak? Oh, bisa banget, jadi tenang aja. Jadi kalau saya bisa sukses, Pak Abdi bisa sukses, Pak Luis bisa sukses, leader-leader lain bisa sukses, Anda juga bisa sukses semua. Oke? Anda di sini sedang dalam proses, ya, sedang dalam proses. Sabar bukan sabar pasif ya. Sabar pasif itu sabar tapi nggak ngapa-ngapain. Sabar aktif, sabar tapi gerak maju. Nangkap ya? Karena semua akan ada waktunya. Semua akan datang Bapak Ibu kalau sudah saatnya. Oke, jadi Anda sekarang di sini berkumpul untuk belajar bersama. Anda sedang mengejar impian Anda melalui bisnis Tiansi. Anda tadi udah cerita pengen ini, pengen itu, ada banyak. Nah, kalau Anda membangun bisnis Tiansi, itu kalau saya bagi dua, itu ada 2 jalur besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tiansi itu menyediakan produk. Produknya luar biasa nggak? Siapa di sini sudah pernah minum produk Tiansi? Oh, gak ada yang berani gak angkat tangan ini. Ya, Anda sudah minum produknya, saya sudah minum produknya belasan tahun, keluarga saya sudah minum produknya, hasilnya bagus sekali, ya kesehatan bagus, tadi udah dibahas ya, kesehatan bagus, kesehatan kantong juga bagus. Jadi produknya sudah terjamin. Dengan Tiansi, selain kesehatan kita juga dapat kunci yang kedua apa? Kesejahteraan. Nah, tapi Tiansi itu nyediain produk, nyediain marketing plan, punya perusahaan, ada pabriknya dan seterusnya. Nah, cara ngerjainnya gimana? Terserah Anda. Anda mau bawa kalsium 1 karung terus keliling kompleks, kalsium, terot, kalsium, boleh nggak? Boleh, nggak dilarang toh? Boleh. Ya, Anda mau buka warung teh Mas, siapa tadi namanya Mas? Rama, warung teh Jiang City Mas Rama, anti asam urat, anti kolesterol, misalnya begitu, boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang selama tidak ada aturan Tiansi yang dilanggar, oke? Jadi cara menjalankan bisnis ini terserah. Anda mau jualan doang boleh nggak? Boleh. Anda mau membangun aset? Boleh. Nah sebetulnya kalau menurut saya ya, potensi yang paling luar biasa dari bisnis Tiansi adalah membangun aset. Kenapa? Bangun aset bisa memberikan tadi yang disebutkan pasif income. Boleh nggak cuma jualan atau pakai cara lain? Boleh, tidak ada yang salah. Bukan berarti saya melarang, enggak. Tapi kalau Anda tidak membangun aset, sebetulnya potensi yang terbesarnya tidak Anda dapat gitu loh, sayang. Anda pengen nggak Anda bisa keliling dunia tapi bisnis Anda lancar? Nah, itu hanya bisa jadi kalau asetnya jadi. Itu hanya bisa terwujud kalau asetnya jadi. Oke? Jadi kalau Anda pengen bangun aset, Anda perlu sistem. Anda perlu sistem yang bisa menggantikan nantinya, bisa menggantikan Anda. Anda perlu pabriknya Bapak Ibu, teman-teman, ya, perlu pabriknya. Oke? Jadi Anda perlu membangun mesinnya. Memang awalnya kerasa berat. Kok harus begini, kok harus begitu. Tapi nantinya begitu jadi, Anda akan menikmati hasil yang jauh lebih luar biasa. Jadi jalurnya kalau saya pecah 2, jalur bangun aset dan jalur tidak membangun aset. Nah Anda pilih yang mana? Bangun aset atau enggak?
Kebanyakan orang yang jalanin bangun aset atau enggak? Enggak. Loh, lucu ya, coba saya ulang. Anda kepengennya bangun aset atau enggak? Pengennya bangun. Tapi kebanyakan orang kenyataannya yang dijalankan bangun aset atau enggak? Enggak. Loh, aneh atau aneh? Kenapa? Karena kalau Anda pengen bangun aset, Anda perlu mengerjakan sedikit ekstra. Nah, sedikit ekstra ini yang banyak orang nggak mau. Pak, mau jualan kalsium loh, kok disuruh baca buku? Saya ini mau jualan Mooncard, kok disuruh datang pertemuan ngapain? Yang penting saya jualan, tetangga beli beres toh. Kenapa kok disuruh nepi? Apa tuh nepi itu? Kue bolu atau apa? Kenapa? Karena itu upline Anda mengarahkan untuk bangun aset. Banyak orang bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu? Karena sering tidak kelihatan. Apa itu? Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Oke, makanya One Vision memberikan panduan dari pengalaman leader-leader. Dari pengalaman leader kita sering meeting juga diberikan panduan. Namanya apa? PBO. Next. Parameter Business One Vision. Kenapa PBO ini perlu ada? Karena ini kan memberikan panduan Bapak Ibu, teman-teman semua. Panduan kalau Anda pengen bangun aset. Sekali lagi harus diikutin. Enggak. Kenapa? Karena jalan intian sih bebas. Pakai jurus harimau boleh, jurus monyet, jurus bangau, terserah. Tapi kalau Anda pengen bangun aset, ini. Pengen passive income, ini. Oke? Kalau saya dari awal pikiran saya cuma satu, saya pengen bangun aset, titik. Kalau ada waktu itu ada beberapa yang nawarin ini itu, cara kerja ini itu, tapi begitu saya lihat itu tidak mengarahkan membangun aset, saya tidak tertarik sama sekali. Kenapa? Karena dari dulu saya selalu berpikir untuk jangka panjang. Kenapa? Hutang keluarganya gede. Istilahnya saya nggak mau ngejar receh Bapak Ibu. Kalau ngejar receh, utang keluarganya nggak lunas soalnya gitu loh. Saya butuh sesuatu yang gede dan jangka panjang. Itu saya ya, itu saya. Maka dari awal saya membangun, saya arahnya cuma satu, saya harus bangun aset. Apa yang harus saya lakukan? Apakah yang ini memberikan arah yang benar bangun aset atau enggak? Kalau enggak, saya tinggal. Kalau saya seperti itu. Dari awal seperti itu. Karena saya selalu arahnya pengen bangun aset. Jadi kalau saya closing, contoh, saya closing misalkan orang join bintang 5, yang sekarang kan membership ya. Jangan sekedar puas, join bintang 5, yes. Dapat berapa? Berapa persen kalau Anda platinum? Dapat bonus sekian gitu. Iya itu oke sih, itu kan jangka pendeknya. Tapi harus selalu mulai berpikir, saya kepengen dia menjadi bintang 8, menjadi good line saya selanjutnya. Nah itu maksudnya. Kalau saya dari zaman dulu begitu. Jadi selalu kepengennya orang ini gimana caranya supaya dia bisa jadi bintang 8 atau good line berikutnya. Tentu kalau orangnya mau ya, kalau orangnya nggak mau saya kan nggak bisa maksa. Ya kan? Saya hanya bisa memberi masukan, mengarahkan, membantu kalau orangnya mau, kalau nggak mau ya sudah. Tapi sebagai leader dan kalau Anda punya impian besar, harus selalu berpikir ke sana. Saya ini pengen bangun aset. Makanya buku yang disarankan, bukunya judulnya apa? Berpikir dan berjiwa besar. Bukan berpikir dan berjiwa kecil. Atau berpikir dan berjiwa sedang-sedang saja Pak. Makanya kalau buat saya, seperti PBO ini penting sekali. Karena ini akan mengarahkan rame-rame untuk bangun aset. Untuk bangun aset kuncinya apa? Ada sistem. Ada sistem, ada pabriknya, ada mesinnya yang bisa jalan. Sehingga awalnya memang betul Anda kan jalanin dulu. Ini seperti kalau Anda pernah pompa zaman dulu. Tahu pompa zaman dulu? Mungkin zaman sekarang Anda udah nggak tahu deh. Pompa yang dipompa itu loh. Masih ada nggak di rumah Anda itu? Kalau di rumah saya dulu di Solo masih ada itu dulu. Ya. Kan itu atas ke bawah itu kan berat banget kan awalnya itu. Kalau udah mau ngeluarin air itu ngek itu nggak jalan, nggak keluar itu, capeknya minta ampun. Tapi begitu sekali keluar itu cuma digini-giniin aja dengan ringan, airnya keluar sendiri, betul? Nah kurang lebih sama. Awalnya memang kayaknya berat gitu, kapan airnya keluar ini? Nggak closing, nggak join tadi ya, nggak join. Kalau Anda berhenti, ya berhenti, airnya nggak jadi naik gitu loh, ya kan? Memang perlu diterusin. Emang 40 juta sebulan gampang?
Orang kerja seumur hidup aja kadang nggak nyampe 40 juta, betul? Banyak yang nggak nyampe kok. Ya makanya terusin gitu loh, terusin dulu. Pegel Pak, ya ganti tangan. Ya toh? Oke, perlu waktu untuk membangun. Tapi penting, Anda perlu mesinnya. Sehingga nantinya pada saat jalan, Anda nggak usah ada di situ, mesinnya udah jalan sendiri gitu. Oke, nah mesinnya apa? Pabriknya gimana? Salah satu yang bisa Anda ikutin adalah PBO ini. Karena kata kuncinya adalah apa? Duplikasi. Kata kuncinya adalah duplikasi. Kenapa seorang karyawan, di sini mungkin ada yang kerja ya, kerja dari pagi sampai sore, sehari berapa? 8 jam misalkan. Dia sehari cuma 8 jam kerja di pabrik, pabriknya ada 1000 orang. Gajinya UMR naik dikit lah misalkan, kayak saya dulu gitu. Tapi pemilik pabriknya, dia kerja sehari mungkin cuma 2 jam Bapak Ibu. Tapi dia punya 1000 orang yang kerja 8 jam buat dia. Kebayang? Jadi sehari pemilik pabriknya itu punya 8000 jam. Paham? Itu namanya kekuatan duplikasi. Tidak bisa semuanya dikerjakan sendiri. Makanya ada grup musik Superman is Dead. Kok jadi Superman? Dead beneran. Makanya kalau Anda baca bukunya Kiyosaki, orang yang tipenya one man show, apa-apa dikerjakan sendiri, paling kenceng di kuadran mana? S, kuadran kiri. Apa-apa dikerjakan sendiri, bukan berarti jelek ya, awalnya memang iya, tapi setelah itu harus mulai belajar duplikasi. Nah kalau di kuadran B, kita melakukan dulu, karena kita harus tahu, apalagi di bisnis ini Anda jadi leadernya, Anda melakukan dulu, kemudian grup akan mengikuti. Kuncinya adalah itu, duplikasi. Saya dulu lakuin, baru grup akan ngikutin. Itu namanya leader. Leader itu memimpin di depan. Saya melakukan, lu lihat ya, lihat ikutin. Kalau namanya bos, memimpin dari belakang. Lu perang ya, gue duduk di sini. Kalau ketembak lu duluan. Kalau perang zaman dulu kan enggak, naik kuda paling depan jenderalnya pasti gitu, memimpin perjuangan. Nah itu namanya leader Bapak Ibu. Leader harus melakukan duluan. Oke, jadi supaya mesin ini bisa jalan, mesin untuk membuat aset, untuk menghasilkan passive income, untuk mencapai impian Anda ini bisa jalan, siapa yang harus mulai? Diri sendiri. Saya dulu harus mulai. Tapi Pak, grup saya nggak mau ngikutin. Lah Anda nggak ngelakuin, gimana grup mau ngikutin? Kita dulu ngelakuin. Oke, makanya PBO ini diberikan step-stepnya, dan kalau Anda lihat step yang pertama, core producer itu arahnya lebih semuanya ke diri sendiri. Jadi kalau Anda mau membangun aset di bisnis ini, yang kita sarankan dengan cara One Vision adalah ikutin PBO. Step yang pertama jadilah core producer. Nah, dan ini step-stepnya untuk yang CP ini itu lebih hampir semuanya ke diri sendiri. Yang pertama, minimal membership silver. Kenapa harus membership silver? Sebab dengan membership Anda kan bisa mendapatkan bonus maksimal. Anda kan bisa memanfaatkan marketing plan TNC, mendapatkan bonus dari penjualan dan perkembangan. Kalau nggak ngambil membership, ya susah, dapatnya separuh doang. Makanya syaratnya adalah minimal membership. Membership apa? Silver. Kenapa nggak bronze saja Pak? Kenapa nggak platinum aja? Ayo. Sebab kalau bronze itu kan membership yang paling bawah. Sebetulnya bisa aja. Tapi kalau Anda ambil paket membership silver, kalau orang bronze kan bisa ngejar silvernya cepat. Asal kerjasama dengan upline dibantu, mau berjuang pasti segera bisa silver. Silver itu suatu patokan yang menurut saya pas lah. Ya, dan seorang silver mendapat bonus tambahan apa? Diskon produk, ya kan? Kalau bronze kan belum dapat. Makanya di CP ini kita syaratnya silver. Kenapa nggak platinum sekalian CP-nya? Kepengennya sih. Kepengennya sebetulnya platinum. Tapi masalah gini, platinum itu kan belanjanya kira-kira kan 11 juta. Akan ada yang mampu, banyak yang mampu, tapi ada juga yang belum mampu. Nah, orang-orang yang semangat dan belum mampu, kalau dia harus platinum baru bisa CP kan kasihan. Jadi di sini kita lebih melihat niatnya, lebih melihat besarnya impiannya, lebih melihat tindakannya. Makanya syaratnya CP cukup silver aja udah disebut CP, salah satu syarat CP. Tentu nantinya segera lanjutkan ke platinum. Kalau duitnya ngepas kan produknya bisa diputar. Jadi syarat CP yang pertama minimum membership silver. Yang berikutnya Anda perlu punya starter pack. Starter pack itu satu paket isi 4 CD, satu buku.
Dan isinya adalah penjelasan bagaimana membangun bisnis ini. Kalau Anda pengen bangun aset dengan benar, dijelaskan dari awal, 4 pembicaraan sudah terbukti berhasil, di situ di-sharingkan. Harganya cuma berapa? 60.000. Cuma 60.000 Anda dapat ilmu Bapak Ibu. Di sini, di Tianxi, ilmu tuh diberikan. Jadi starter pack ini penting kenapa? Karena Anda bisa langsung belajar gimana caranya bangun aset dari awal. Terus fungsinya juga apa? Grup Anda bisa duplikat starter pack ini. Kalau grup Anda nanya, Pak, Bu, gimana saya bangun bisnis ini? Beli starter pack, dengerin sendiri. Ya nanti kalau setelah dengerin ada pertanyaan baru dibahas gitu loh. Itu namanya alat bantu. Kalau enggak bayangin, datang satu orang, Bu, gimana cara bangun bisnis ini? Oh gini ya, orang 2 jam. Pulang datang lagi satu, Bu, ini cara bangun bisnis ini gimana? Saya orang baru. Waduh, udah mulai lemas nih kan. Nah, jelasin lagi. Setelah 2 jam pulang, datang lagi satu. Udah mulai keringetan nih. Bu, ini gimana saya bangun bisnis ini? 2 jam pulang. Ya, datang orang keempat kabur adanya. Alat bantu, manfaatkan. Starter pack Anda perlu punya, ada kodenya di situ, masukkan ke TMIS sebagai bukti bahwa Anda sudah memiliki starter pack. Untuk belajar, CD-nya pun bisa Anda pinjemin ke orang baru, tapi nantinya kita sarankan untuk mereka juga memiliki. Karena kenapa? Supaya mereka juga bisa belajar arah membangun aset dengan benar. Oke, jadi syarat untuk CP adalah starter pack. Karena kalau dia memiliki starter pack, artinya dia serius untuk membangun aset. Berikutnya, perlu net fee. Net fee itu apa toh Pak? Di One Vision, setiap bulan itu keluar 2 net fee baru. 2 net fee berarti 2 CD. Isinya adalah info-info terbaru dari bisnis ini yang terbaru. Jadi para pembicara yang ada di seluruh Indonesia ini setiap bulan itu diseleksi dan yang terbaik dikeluarkan sebagai net fee. Seleksinya juga panjang Bapak Ibu, diseleksi di Jogja sekali, terus nanti diseleksi lagi oleh koordinator NetP. Sekarang koordinatornya adalah Pak Luis Tendian, khusus untuk NetP ini. Jadi yang keluar ini seleksinya udah lumayan berkali-kali, diseleksi, dipilih gitu, yang terbaik keluar. Nah NetP Anda bisa pilih ada 2 jenis, bisa file, bisa fisik. Kalau file nanti di email, Anda download filenya, kan sekarang kan zamannya pakai USB flash disk gitu kan ya. Atau kalau Anda mau fisik mau CD ya nggak apa-apa diambil. Cuman kalau fisik memang lebih molor kira-kira 1 sampai 1,5 bulan. Kalau file biasanya langsung keluar. Ya misalkan Anda netpi bulan April gitu misalkan ya, tutup buku kan tanggal 25. Nah di tanggal 25 itu nggak lama pasti yang filenya kalau udah siap ya itu pasti langsung dikirim untuk file. Tapi untuk fisik dari tanggal tersebut perlu waktu 1 sampai 1,5 bulan karena perlu dicetak dulu, dikemas, dikirim lebih banyak. Terserah Anda apakah mau file, apakah mau fisik. Kenapa? Karena untuk yang fisik itu dicetak sejumlah yang langganan NetP. Makanya perlu nunggu tutup buku dulu berapa orangnya yang langganan NetP baru dicetak senilai itu, sejumlah itu. Makanya selalu molor yang fisik. Tapi kalau yang file jauh lebih cepat. Nah terserah Anda apakah Anda mau file, apakah Anda mau fisik. Fungsinya apa? Anda bisa dengerin. Pertama untuk semangat. Paling bagus bisnis ini sebetulnya kita pertemuan tiap hari. Semangat terus, betul nggak? Ya, tapi kok pertemuan terus kapan kerjanya? Ya. Jadi akhirnya karena kita tidak bisa dan tidak mungkin pertemuan setiap hari. Nah pertemuannya dibawa ke rumah. Gimana caranya? Salah satu dengan cara NetP ini. Jadi kalau Anda dengerin NetP, Anda kan semangat terus. Kenapa? Karena pembicaraan NetP nggak pernah nggak semangat, betul? Coba Anda dengerin NetP, ya setelah habis satu kan kira-kira berapa? Sejaman ya 45 menit sejam gitu. Coba Anda dengerin ulang. Saya jamin pasti masih semangat. Kalau nggak percaya, ulang lagi 3 kali, masih semangat pasti. Dengan Anda mengambil langganan NetP, Anda mendapat informasi terbaru, mendapatkan semangat, belajar dan seterusnya. Oke, nah paket-paket langganan NetP ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Saran saya ambil sekalian setahun karena selain diskon itu juga langsung ambil setahun untuk info 1 tahun. Jadi setiap bulan Anda akan dapat 2 untuk info-info terbaru. Sebetulnya ini hal yang lumrah di luaran, yang namanya semua profesi pasti akan mendapatkan info-info terbaru. Ya, misalkan kalau Anda menjadi dokter, Anda perlu belajar atau langganan jurnal-jurnal kedokteran yang terbaru, betul? Kalau ada yang arsitek, pasti kan langganan majalah-majalah desain-desain terbaru, betul nggak? Nggak mungkin Anda cuma berkutat di situ aja. Nah sama. Ya, ini bisnis. Anda perlu belajar ilmu-ilmu terbaru, info-info terbaru. Dari mana? NetP ini salah satunya. Kantor juga mengadakan, ada webinar, ya, ada di TMIS juga ada. Nah itu Anda bisa manfaatkan juga. Cuman isinya memang berbeda, arahnya berbeda. Jadi manfaatkan semua.
gitu. Oke? Nah, kalau Darwan Vision net P. Jadi itu salah satu syarat core producer. Kemudian syarat berikutnya apa? Presentasi minimum 8 kali. Presentasi adalah kerjanya di bisnis ini. Jadi kalau orang bilang, "Pak, saya sudah di bisnis Tiansi 10 tahun, tapi kok gini-gini aja ya?" Nah, pertanyaannya, kamu presentasi sebulan berapa kali? Jangan ngomong 10 tahunnya dulu. Itu sama seperti ada anak datang, Pak, saya SD udah 8 tahun kok nggak lulus-lulus ya?" SD berapa tahun lulusnya? 6 tahun. Nah, coba kita tanya adik ini, Dek, kamu 8 tahun nggak lulus ya? Nggak lulus. Oh gitu. Kamu kok sekolah masuk nggak? Ya sering bolos sih. Oh. Kalau ujian masuk nggak? Nah itu saya paling males kalau ujian, soalnya harus belajar. Oh gitu. Kalau dikasih PR dikerjain nggak? Oh ngapain ngerjain PR, mending main Pak. Ya, pantas nggak lulus, betul nggak? Jadi jangan ngomong SD-nya 8 tahun, kamu sudah melakukan apa yang harus dilakukan belum? Nangkep ya? Jangan ngomong berapa lamanya, tapi apa yang sudah Anda lakukan gitu. Nah sama, di bisnis ini aktif minimal itu adalah presentasi 8 kali. Presentasi 8 kali itu kalau manusia itu hidup, bernafas, jantungnya berdegup, duk, hidup ya. Nah itu namanya presentasi 8 kali. Tapi nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, makan utang Bapak Ibu. Jadi hidupnya pas-pasan itu, pas-pasan banget. Baju ya adanya cuma 2, kalau nggak ini ya itu. Nah jadi presentasi 8 kali itu sebetulnya minimal kalau Anda pengen disebut aktif di Tiansi. Di bawah itu sebetulnya nggak aktif. Di bawah itu Anda presentasi di bawah 8 kali, itu sebetulnya bulan itu sedang cuti. Jadi ya jangan protes, kenapa kok bisnis saya cuma begini-begini? Lah dibangun atau enggak? Nangkap ya? Nah, ini sedikit memberikan patokan kepada Anda, bisa menilai sendiri. Bisnis saya pengen perkembangannya seperti apa? Kalau dulu saya setahun bisa mencapai bintang 8 yang dulu ya, bukan bintang 8 yang sekarang. Bintang 8 dulu itu sebanding sekarang itu silver lion lah, silvernya atau gold lion. Saya dulu bisa mencapai bintang 8 karena setiap bulan saya kejar presentasi 15 sampai 30 kali setiap bulan. Bahkan saya memberi tantangan ke diri saya juga sering dulu. Kalau belum presentasi nggak tidur Bapak Ibu. Ya saya nggak tahu Anda berani atau enggak ini. Ya, itu saya. Kenapa? Karena dulu saya pengen sukses, titik. Udah kelamaan miskin saya. Saya betul-betul pengen sukses ya, untuk keluarga, untuk orang tua dan seterusnya. Anda dengerin netpi saya. Jadi dulu benar-benar saya tantang diri saya. Yang namanya kerja di bisnis ini adalah presentasi. Kalau kita nggak presentasi di bisnis ini belum kerja sebetulnya. Nah patokannya gimana? Minimal disebut aktif itu 8 kali. Minimal itu. Kalau Anda pengen perkembangan bisnis Anda bagus, 15 kali. Kalau mau ngebut, 30 kali. 30 kali Pak. Dia sehari 1 berarti ya? Gila. Berat atau enggak kira-kira? Coba kita hitung-hitungan ya. Saya dulu kerja di pabrik. Bangun pagi jam 8, pulang jam 4, sehari 8 jam. Seminggu Senin sampai Jumat. Berarti 8 kali 5 berapa adik-adik? 40. Seminggu 40 jam. Gaji UMR naik sedikit, setiap tahun naik 10%. Oke? Sekarang kita bandingkan dengan Tiansi. Asumsi Anda sebulan 30 kali, berarti sehari sekali. Anda sekali presentasi berapa jam? Presentasi standarnya kan kira-kira 45 menit sampai 1 jam, betul ya? Setelah itu kan ngobrol, follow up dan yang lain-lain. Dengan transport, naik motornya, berangkat pulang, atau naik mobil, kira-kira anggap aja 1 kali itu keseluruhan dari berangkat sampai pulang 2 jaman. Setuju ya? Berarti kan sehari 2 jam, betul? Kalau sehari 2 jam berarti seminggu anggap aja sehari sekali, cuma 14 jam, betul nggak? Seminggu 14 jam, yang tadi seminggu 40 jam. Saya dulu kerja gaji UMR naik sedikit, tiap tahun naik 10%. Di Tiansi kerja seminggu 14 jam, 1-2 tahun bisa 40 juta sebulan, keliling dunia, mobil mewah, rumah, naik haji, passive income dan seterusnya tadi. Jadi kira-kira kerjanya sebetulnya lebih ringan nggak? Iya, itu aja orang komplain, aneh ya. Nangkep Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya 30 kali sebulan itu lebih ringan daripada kalau kerja beneran, kerja konvensional maksudnya. Apalagi yang cuma 15 kali. Jadi sebetulnya kalau cuma sebulan 15 kali harusnya bisa nggak? Harusnya mah bisa banget, bisa banget. Oke?
Jadi kalau 8 kali itu batas minimal hidup dalam arti kalau memang Anda mau bangun disebut bangun itu minimum 8 kali, 15 kali itu perkembangannya yang sehat. Kalau mau ngebut 30 kali. Oke, nah makanya di sini dimasukkan CP orang aktif, core itu kan inti, orang inti yang aktif itu minimal 8 kali sebulan, makanya dimasukin di sini. Pak, CP salah satu syaratnya kan 8 kali presentasi sebulan Pak ya. Yang bisa ngecek siapa Pak? Boleh nipu nggak? Kalau nipu ketahuan nggak? Ya nggak ketahuan sih. Emang upline Anda mau ngikutin kemana-mana? Gila kan? Nggak mungkin lah. Ya masalahnya kalau Anda nipu nanti bonusnya juga nipu Bapak Ibu. Ya rewardnya juga nipu nantinya. Ya jadi ini bisnis integritas. Yang hitung siapa? Ya Anda sendiri. Kalau Anda aja berani nipu diri sendiri, ya udah cilaka deh. Ya, kok diri sendiri aja berani ditipu, wah sudah tidak bisa komentar tuh. Baca banyak buku positif ya. Ya, jadi ini adalah integritas. Anda sendiri yang hitung berapa. Oke, jadi CP syaratnya 8 kali presentasi. Terus kemudian syarat berikutnya adalah PPV atau tutup poin 650 PV. Ini free di bulan membeli paket membership. Banyak yang tanya, Pak kalau saya beli paket upgrade free nggak? Free enggak. Kalau digabung enggak free berarti ya. Free atau enggak? Kita mengikuti marketing plan dari Tianxi. Kalau di Tianxi kalau beli paket upgrade free tutup poinnya enggak? Enggak, kan judulnya itu loh. Free di bulan membeli paket membership. Kan bukan paket upgrade. Jadi free-nya hanya kalau di bulan membeli paket membership. Setelah itu kan belinya paket upgrade. Jadi enggak free. Nangkap ya? Oke, tutup poinnya 650 PV. Ya 650 PV. Kenapa? Ini saya jawab kenapanya aja ya. Karena kalau seorang ambil paket silver atau gold atau platinum itu bintang berapa? Bintang 5. Bintang 5 tutup poinnya berapa? 260 kan pas promo. Aslinya berapa? 650 aslinya. Makanya di sini ditaruhnya berapa? 650. Ya. Kenapa kita didorong untuk PPV 650? Karena tujuannya satu, supaya kita konsumsi produk. Kan supaya sehat tadi udah dibahas. Ya, pengen sehat tapi nggak mau minum produknya lah terus piye? Pengen lulus kuliah tapi nggak mau kuliah lah terus gimana? Ya, kalau pengen sehat ya minum produknya. Makanya 650 itu diminum produknya. Itu gunanya ya. Dan ini juga sesuai dengan marketing plan Tianxi, minum produknya. Tapi Pak, produknya mahal. Ayo, produk Tianxi mahal atau murah? Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Pernah dengar nggak orang bilang produk Tianxi murah? Kalau yang belum berarti kurang presentasinya. Kalau Anda presentasi orang memang ingin kebetulan uangnya tidak, istilahnya duitnya nggak banyak, dia akan bilang mahal. Oke? Tapi kalau Anda ketemu orang yang sudah biasa berobatnya ke Singapura setiap sakit, dia akan bilang produk Tianxi kemurahan. Ini beneran atau enggak? Anda kan ditanya begitu. Ini produk apa ini? Grape ekstrak berapa? 500-an. Kok ini produk apaan ini? Sebab orang yang sering berobat ke luar negeri sekali berangkat 10 juta, 20 juta, betul? Jadi murah atau mahal? Kalau saya bilang produk Tianxi sesuai dengan manfaatnya. Ya, kalau mahal atau murah terserah Anda, tapi yang penting sesuai. Jadi minum aja. Iya kan? Kan mau sehat, yang penting kan mau sehat. Lah ujung-ujungnya kalau sakit juga ke rumah sakit, ke dokter juga bayar kok, betul nggak? Tanya itu loh, kalau sekali sakit ronsen, cek dokter ini itu berapa? Sama aja. Sama aja. Anda kan keluar uang juga maksudnya. Nah itu namanya jaga kesehatan, pasti keluar biaya. Lah daripada keluar biaya ke apotek, ke dokter, ke rumah sakit, mendingan ke produk Tianxi. Dapat bonus pula Andanya. Makanya jagalah kesehatan dengan produk Tianxi. Minum produknya, makanya ditaruh. Salah satu syarat CP adalah PPV 650. Nah syarat yang terakhir itu TNPV total 3000. Nah ini udah pakai grup dikit. Jadi kalau Anda cuma sendirian, bisa sukses nggak di Tianxi? Nggak bisa. Tapi masih lumayan. Marketing plan kita yang sekarang ini, kalau Anda sendirian mentok-mentok di bintang berapa? Masih bisa loh bintang 8 sendirian. Hebat bener ya sekarang ya. Sendirian bintang 8 bisa, pendekar ini. Ya sendirian bisa. Tapi udah mentok di situ. Berikutnya udah nggak bisa. Kalau mau bangun aset, nggak bisa. Bangun aset itu harus rame-rame.
Bangun aset kuncinya duplikasi, mulai bikin jaringan. Anda nggak akan bisa bangun aset kalau sendirian. Itu di mana-mana juga begitu, nggak bisa. Anda buka warung bakso, ya, jaga sendiri. Kalau Anda pengen punya aset, Anda harus bisa menduplikasikan, betul nggak? Kalau Anda nggak bisa duplikasikan, pagi siang sore jagain warung bakso Bapak Ibu. Mungkin dapat duit banyak, tapi Anda nggak bisa kemana-mana. Anda mau buka cabang, kalau Anda nggak berani cari orang, ya sudah, berarti Anda kan pagi sini, sore di sana, bolak-balik gitu. Nggak bisa jadi aset. Kalau mau jadi aset, duplikasi kuncinya. Oke, jadi harus mulai main grup. Maka di CP ini yang paling bawah, syaratnya TNPV total 3.000 itu sudah mulai didorong untuk bikin jaringan. Karena TNPV total ini total grup Anda, bukan cuma Anda PPV 650 sudah termasuk di dalamnya. Kalau bulan pertama Anda misalkan ambil paket silver kan sudah 2.600, tinggal sedikit lagi. Kalau bulan depannya Anda tutup poin 650, berarti kan cuma kurang berapa? 2.000 sekian, betul? Anda mulai didorong untuk mulai punya grup. Ayo bikin aset, mulai presentasi. Kan presentasi pasti ada hasilnya. Siapa yang di sini kalau presentasi ditolak terus? Kasihan sekali nih. Doanya kurang kusuk kayaknya. Ya, nggak mungkin lah. Siapa yang kalau di sini presentasi join terus? Kalau ada saya mau belajar. Nggak mungkin juga. Jadi akan ada yang join, akan ada yang nggak join. Ya, terus kenapa? Presentasi aja banyak kan gitu. Makin banyak ada presentasi, makin banyak yang join. Udah, setiap orang akan punya angkanya. Marketing itu soal angka. Anda presentasi berapa kali, joinnya berapa, itu aja angkanya. Tiap orang beda-beda. Anda presentasi 8, join 1, misalkan. Berarti kalau mau pengen join 2, presentasi berapa kali? 16, udah gampang toh. Anda presentasi 5, lama-lama makin jago ya, presentasi 5, join 1. Mau 4 berarti kan 20. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Anda melakukan presentasi akan ada yang join, Ada yang nggak mau join tapi beli produk, kan hasilnya pasti ada gitu loh. Selama Anda mesinnya gerak, hasilnya pasti ada. Kalau hasilnya nggak ada, pasti nggak gerak, kan gampang. Ya, supaya grup Anda gerak, Andanya gerak dulu. Makanya di CP ini syarat yang paling bawah TNPV total bebas, boleh penjualan, boleh perkembangan, boleh paket, boleh non paket. Pokoknya di total 3.000 termasuk belanja Anda. Sudah mulai didorong untuk bikin jaringan. Itu CP, step pertama. Tapi sebetulnya step pertama dan step kedua ini jadi satu sebetulnya kalau menurut saya. Karena CP lebih banyak sendiri. Kalau Royal step 2 ini mulai bikin jaringan. Nah, mulai sudah kelihatan bentuknya jaringannya. Ya, syaratnya apa? Yang pertama harus jadi CP dulu. Anda sendiri harus jadi orang inti dulu. Karena orang-orang sukses di bisnis ini, orang-orang yang Gold Lion, Diamond dan seterusnya, pasti orang inti semua. Pasti orang inti semua. Ya istilah saya gini, kalau mau sukses, mau nggak mau harus jadi fighter, pejuang. Tapi itu berlaku nggak cuma di Tiansi gitu loh. Ada orang yang setelah, ada orang datang fashion seminar semangat. Tapi ada yang setelah datang fashion seminar, dia malah kaget. Oh ternyata harus berjuang ya. Loh kok aneh ya? Di mana-mana kalau mau sukses kan harus berjuang, betul nggak? Anda mau buka usaha sendiri pun non Tiansi, ya, buka usaha sendiri juga harus berjuang. Anda mau kerja juga harus berjuang kan? Emang enak bangun pagi, dingin-dingin, pengennya tidur lagi, ya. Beker sudah galaknya minta ampun, kerangkering, harus masuk kerja, itu juga perjuangan. Belum lagi kalau mulai gerimis, aduh, berangkat enggak, begitu lihat ingat bosnya kayak gitu, kalau marah udahlah berangkat aja lah. Berjuang nggak itu Bapak Ibu? Berjuang. Jadi sebetulnya berjuang tuh di mana-mana. Kalau Anda pengen hasil besar, berjuangnya memang perlu ditingkatkan. Sama juga di bisnis ini. Bedanya apa kalau Tiansi? Cuman 1-2 tahun Bapak Ibu. Itu dahsyatnya. Waktunya itu pendek. Kalau Anda serius ya, waktunya pendek perjuangannya. Hasilnya luar biasa. Kalau saya pribadi ya, saya 2001 ya 16 tahun, saya 16 tahun. Tapi sebetulnya saya pribadi berjuang benar-benar itu cuman 2 tahun. Saya berjuang benar-benar di Tiansi cuma 2 tahun di awal saya join Tiansi. Saya presentasi gila-gilaan ke sono kemari, pertemuan semuanya. Itu 2 tahun. Bukan berarti sekarang nggak berjuang ya. Ini ngomong sampai keringetan ini. Ya. Tapi maksudnya berjuang gila-gilaan, serius banget. Kenapa? Kayak pompa air tadi itu loh.
Pompa air pertama kali kan berat banget, tangannya capek, tahan dong, terus, lagi, harinya keluar, begitu keluar cuma tinggal digini-giniin doang, enteng bener. Kalau udah jadi emang enak, iya memang. Makanya ayo di awalnya ini dulu, kencot dulu, ya pompa dulu yang kuat. Di mana-mana begitu. Anda ini kan banyak mahasiswa, ingat gak pertama kali kuliah dulu? Masuk aja udah ngeri, gedungnya gede, betul nggak? Kerasa nggak? Ingat zaman dulu awal-awal masuk itu loh, gedungnya gede, orangnya ini itu, kerasa nggak nyaman, betul? Karena tempat baru, Anda harus berjuang lebih. Coba sekarang, kalau udah sekian tahun kemudian datang juga biasa aja, betul nggak? Iya, udah senior soalnya. Ya, jadi udah jadi biasa. Nah, yang namanya berjuang di awal itu memang di mana-mana gitu. Nggak mungkin lah di awal sukses tanpa berjuang itu nggak mungkin. Anda mau IP 3,5 tanpa perjuangan nggak mungkin kan, gitu loh. Oke? Nah, kurang lebih sama ya. Jadi Royal syaratnya pertama CP karena harus jadi orang inti juga. Cuma tutup poinnya dinaikkan. PPV-nya 1000. Kenapa? Karena seorang Royal itu rata-rata itu nanti sudah bintang 6 atau bintang 7 malahan. Ya, dan tutup poinnya itu sekitar yang enggak promo ya kan udah mendekati 1000 juga, sekitar 1000. Jadi kurang lebih sama lah. Selain itu, kalau Anda Royal, Anda melakukan banyak presentasi kan udah banyak konsumen juga, betul? Ada yang join, ada yang nggak mau join. Jadi PPV 1000 mah gampang lah. Minum produk bisa, konsumen bisa gitu. Untuk syarat PPV-nya 1000. Terus syarat kemudian Royal yang kedua adalah memiliki 3 kaki CP. 3 kaki CP. Jadi bedakan ada jalur, ada kaki. Kalau kaki adalah omset penjualan, ya network yang penjualan. Kalau jalur adalah omset perkembangan. Memiliki 3 kaki CP. Jadi Anda perlu punya 3 kaki CP. Kenapa kok 3 kaki, Pak? Karena ini sebetulnya berhubungan nanti dengan bonus besar di penjualan. Nantinya. Jadi disiapinnya dari sekarang. Tapi disarankan untuk awal, saya juga menyarankan bangunnya 2 jalur dulu aja. Ya, silakan konsultasikan lagi ke upline Anda masing-masing tapi ya. Intinya 3 kaki ini boleh di 2 jalur, boleh di 3 jalur, boleh nggak Pak? Boleh. Silakan ngobrol, diskusikan lebih lanjut, konsultasikan dengan upline Anda masing-masing. Ya, kakinya 3 supaya bonus maksimal di penjualan nantinya untuk persiapan. Tapi jalurnya yang penting jadi momentum dulu. Makanya disarankan 2 pun boleh gitu. Boleh di kedalaman berapapun. Jadi nggak masalah ya, jalur berapapun bebas. Makanya ada tulisan jumlah jalur bebas. Berikutnya, syarat berikutnya mendapatkan bonus perkembangan tiap 2 minggu. Jadi kan sebulan itu dibagi 4 minggu. Oke, tanggal 4, 11, 18, tanggal 25 tutup bukunya. Nah, di sini syaratnya adalah per 2 minggu, tanggal 4 dan 11 itu ada bonus perkembangannya, ada isinya, nggak boleh 0. Dan bonus perkembangan tanggal 18 plus 25 itu nggak boleh 0. Yang disebut bonus perkembangan itu apa? Bonus pasangan boleh, bonus sponsor juga boleh. Apalagi nih barusan keluar kan bonus sponsor sekarang kompres. Iya, gurih sekali Bapak Ibu, ya kan? Tiansi pusat sudah mendengarkan request kita ya, mendengarkan doa kita akhirnya dikabulkan ya. Bonus sponsor sekarang kompres. Ya, jadi kalau Anda seorang platinum, bahwa ada silver, gold, bronze, itu Anda udah dapat kompresan banyak itu. Bonus indirectnya banyak gitu. Oke, nah jadi bonus sponsor boleh, bonus pasangan boleh. Maksudnya apa? Kalau yang lama, ya di masa lalu banyak orang itu selalu nunggu tutup buku terakhir. Tutup buku terakhir baru, makanya kadang-kadang mau tutup buku jam 12 malam itu 12 kurang 3 masih stres Bapak Ibu. Ya, itu kan kurang sehat. Ya, udah semangat setelah internetnya mati pula. Pernah terjadi nggak? Sering. Ya, makanya jangan last minute terus. Kenapa? Karena marketing plan kita ini yang sekarang ini itu bonusnya dipecah 4 supaya maksimal. Harusnya yang paling bagus omset dikejar per minggu. Tapi paling tidak untuk membiasakan lah, karena dulu ya dari dulu tuh biasanya orang tuh pas nunggu tutup poin tanggal 25. Sekarang dilatih dulu 2 minggu sekali dulu lah. Ya, Anda memiliki bonus. Kan lebih enak bonus 2 minggu sekali kan daripada bonus minggu sebulan sekali. Jadi setiap 2 minggu paling enggak Anda punya bonus pasangan atau sponsor. Ya bonus perkembangan lah pokoknya.
ada isinya. Termasuk untuk tutup poin, saran saya adalah tutup poin PPV. Perkembangan kan ada PPV, penjualan kan ada PPV, betul? Saran saya tutup poin itu kalau bisa ditarik di minggu pertama. Minggu pertama tuh dari tanggal 5 sampai tanggal 26 sampai tanggal 4 kira-kira. Kenapa? Karena tutup poin PPV yang perkembangan itu kan hitungannya per 4 minggu. Betul nggak? Kalau orangnya join di minggu kedua, berarti dia harus tutup poinnya minggu kedua lagi bulan depan, betul? Kalau orangnya join minggu keempat, berarti bulan depan dia harus tutup poinnya minggu keempat. Nah ya kalau grup Anda cuma 5 orang, kalau grup Anda 100 gimana ngafalinya? Karena ada minggu pertama, ada minggu kedua, ada minggu ketiga, ada minggu keempat, betul nggak? Jadi kalau saran saya tutup poin itu, ini saran saya, silahkan konsultasikan ke upline Anda, ditarik ke minggu pertama semua. Tutup poin nggak berhubungan dengan bonus perkembangan sih, ini hanya sedikit masukan. Tutup poin ditarik minggu pertama aja. Kenapa? Karena dengan tutup poin minggu pertama, Anda nggak usah ngafalin siapa yang tutup poin minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dengan tutup poin minggu pertama, itu semuanya sudah tercover. Betul? Sudah tercover. Tiap minggu pertama ya udah beres urusan. Tarik ke depan semua. Oke, nah kembali tadi ya. Jadi bonus perkembangan diminta tiap 2 minggu sekali harus ada isinya. Bagus dong, berarti kan Anda bonusnya tiap 2 minggu nanti. Oke, dan TNPV total dimintanya 12.000. Kenapa? Kalau Anda punya 3 CP, 1 CP-nya kan 3.000. 3.000 kali 3 berapa adik-adik? 9.000 tambah PPV Anda sendiri 1.000, betul? 10.000 ya, tambah AIU 12.000 gampang lah. Makanya ditaruh 12.000. Itu seorang Royal. Dan sekarang sedang kualifikasi Royal Weekend. Ya Anda kejar Royal Weekend. Itu penting karena disitulah leader kumpul untuk kita sharing bersama lagi, untuk belajar bersama lagi, ada permainan juga, dan itu untuk membangun aset kita untuk duplikasi, bangun mesin yang tadi kita bahas. Oke, Royal Weekend, manfaatkan Royal Weekend yang sudah diadakan. Bagi orang baru bisa datang free malah, ya kan? Oke, itu seorang Royal. Next. Nah berikutnya, step-step berikutnya adalah pengembangan lebih lanjut dari asetnya sendiri. Jadi dari Anda mulai duplikasikan 3 CP tadi Anda bantu untuk menjadi Royal. Ya, bantu mereka mencetak leader. Jadi leader mencetak leader sekarang, tukang cetak leader. Makanya pabrik pencetak leader nantinya. Syaratnya Crown adalah Royal minimal membership gold, minimal gold ya. Disarankan sih kok Crown biasanya udah platinum lah. Terus kemudian memiliki 3 kaki Royal dan 1 kaki CP. Ingat boleh di berapa jalur bebas, 2 jalur pun boleh. Terus kemudian TNPV totalnya 40.000. Kalau ada 3 Royal seperti itu, 12 kali 3 ya tambah kurang dikit 40.000 lah ya. Anda hitung sendiri tuh. Oke, itu seorang Crown. Nah, seorang ambasador 3 Royal ini tadi Anda cetak lagi, bantu lagi untuk menjadi Crown. Crown itu adalah jenderal Bapak Ibu. Jadi posisi ambasador itu sebetulnya posisi aman pertama. Karena apa? Anda punya 3 jenderal, punya 3 fighter, punya 3 benteng di grup Anda. Jadi tugas Anda di bisnis ini kalau Anda pengen membangun aset dengan kuat, sebetulnya simpel. Cetak Crown. Karena seorang Crown itu memiliki Royal, memiliki CP. Biasanya Crown itu sudah jadi jenderalnya lah gitu. Oke, jadi posisi yang keempat ini ambasador. Step yang keempat ambasador. Ini posisi aman pertama karena Anda punya 3 kaki yang sudah lumayan kuat. Ya. Syaratnya Anda harus Royal, terus kemudian membership Platinum, memiliki 3 kaki Crown, 1 kaki CP. Ingat 2 jalur boleh, 3 jalur boleh, minimal 2 jalur tentunya ya. TNPV total 150.000. Next. Nah, setelah Anda jadi ambasador sudah membangun 3 Crown itu, berikutnya adalah ke samping. Kenapa kok ke samping, Pak? Untuk memaksimalkan bonus penjualan. Kalau bonus perkembangan, Anda cukup beberapa jalur itu bonus sudah berlimpah ruah. Tapi kalau Anda pengen ketambahan bonus besar dari penjualan juga, kita bicara soal kaki. Ya, kalau dari pengamatan saya dan dari pengalaman saya, untuk orang baru, saran saya memang fokusnya di perkembangan orang baru. Karena di penjualan di awal berat, tapi di belakang penjualan itu juga bisa besar sekali. Jadi di awal perkembangan dulu, oke, baru berikutnya penjualan. Makanya di sini mulai Majesty ini Anda disuruh ke samping. Kenapa? Karena sudah mulai untuk nyiapin untuk penjualan supaya bonusnya maksimal.
Bonusnya besar sekali karena selisih peringkat bonus prestasi itu besar sekali Bapak Ibu ya. Jadi seorang Majesty adalah Royal Membership Platinum, memiliki 4 kaki crown, 1 kaki CP. Itu Majesty 1. Ada Majesty 2 itu nambah 1 lagi crown, Majesty 3 nambah 1 lagi crown, berikutnya Majesty 4, 5 dan yang paling tinggi Elite Majesty, yaitu 9 kaki crown dan 1 kaki CP. Itu untuk bonus penjualannya maksimal. Jadi saya harap di Jogja untuk mempersiapkan menjadi Majesty berikutnya untuk mencapai impian-impian Anda tadi. Next. Nah, kalau itu tadi adalah rutenya. Kalau kayak naik gunung itu rutenya. Harus pos 1, pos 2, pos 3 tinggal diikutin aja. Ingat untuk awal CP dan Royal itu jadi satu paket lah. Nah, kemudian ada yang namanya 7 kebiasaan sukses. Ini tidak saya bahas panjang karena ada netpin-nya sendiri. Dengarkan netpin-nya sendiri. Kalau udah, tapi itu udah lama Pak, Anda bisa pesan. Bisa pesan ke One Vision, tanya upline Anda atau lihat di website One Vision, di situ ada. Anda bisa pesan per biji juga bisa. Milih judul yang lama juga bisa. Ya, Anda cari yang namanya untuk 7 kebiasaan sukses. Ini penting sekali. Kenapa? Ini membangun aset Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang saya yakin ini hal baru untuk Anda. Mungkin di sini ada mahasiswa, ada pekerja, ada bisnismen, ya macam-macam backgroundnya. Tapi ini untuk membangun aset di bisnis TNC ini adalah hal baru. Ada kebiasaan baru yang memang kita perlu bangun. Dan dari pengalaman kita, para leader, termasuk dari pengalaman saya, kalau Anda ingin bisnis Anda berkembang kuat untuk bangun aset itu tadi, ada 7 kebiasaan yang perlu Anda terapkan. Ya, seperti apa? Saya bahas singkat aja. Yang pertama harus punya dream book dan menambah terus daftar nama prospek. Ya dengerin di netpin nanti akan dijelaskan. Karena dream book itu untuk tujuan dan untuk bikin semangat. Dan dengan Anda punya daftar nama prospek yang panjang, itu Anda akan lebih pede. Kalau Anda nggak tulis, kadang-kadang Anda lupa bahwa Anda punya potensi besar di bisnis ini. Kalau Anda nulis daftar nama, dengan gampang Anda bisa nulis 200 daftar nama. Ya, tapi kalau Anda nggak nulis, Anda baru ditolak 3 orang, udah frustasi. Anda akan merasa seluruh Jogja nolak Anda. Padahal baru 3 orang. Ya, karena nggak nulis daftar nama. Makanya tambah terus. Dengan daftar nama Anda makin panjang, itu Anda makin pede, makin lihat potensi besarnya seperti apa bisnis ini. Yang kedua, kalau Anda serius untuk membangun aset yang kuat, tadi saya udah bahas presentasi minimal 15 kali sebulan. Tahan di 15. Karena dengan 15 mesin bisnis Anda itu jalan dengan sehat. Kalau Anda 15, percaya saya, grup Anda akan menduplikasi juga 15. Ya, mulai dulu dari leadernya. Pak, saya lagi down. Gimana? Kadang-kadang saya tuh heran loh, masalah aneh-aneh dibawa, lagi down. Zaman saya kerja dulu, down gak down harus masuk kerja Bapak Ibu. Betul gak sih? Pengennya hasilnya gede, pengen ratusan juta Pak, pengen mobil mewah, naikin haji orang tua, pengen bayar utang, pengen itu. Pak, cuti OP Pak, kenapa? Lagi down. Sejak kapan down jadi masalah? Lagi gak semangat Pak. Loh, emang kalau buka toko, sorry, toko tutup karena down. Pernah denger gak? Hah? Pernah denger gak? Gak pernah ya? Indomie hilang di pasaran, pabrik tutup sementara karena yang punya down. Lucu atau wagu? Wagu sebetulnya Bapak Ibu. Ya, lagi gak semangat, cuti dulu. Wah aneh ya. Buat saya itu nggak nyambung, buat saya loh itu nggak nyambung Bapak Ibu. Pengennya hasil gede tapi kok lucu alasannya gitu. Karena zaman saya kerja dulu, bos saya nggak peduli Anda down nggak down, semangat nggak semangat, yang penting masuk. Betul kan? Kenapa di TNC? Pak cuti dulu OP, kenapa? Grimes. Aduh, kok bisa ya grimes? Ampun deh kakek. Kok bisa ya grimes cuti itu dari mana rumusnya? Saya nggak ngerti loh Bapak Ibu, bener, saya tuh heran banget. Ada orang punya impian besar tapi grimes nggak berangkat home meeting. Ya ampun, makan tahu aja ini ya. Maksudnya gimana ya gitu loh. Zaman saya kerja dulu, aduh orang di sini ada yang kerja nggak sih? Bisa nggak? Bos, sorry bos, hari ini saya nggak masuk dulu. Kenapa? Lagi malas. Ngomong aja malu kan? Tapi lucunya kenapa di TNC ada ya? Ada nggak sih? Ya, nah makanya kenapa nggak maju-maju? Ya itu mungkin salah satunya. Karena alasannya lucu-lucu, makanya bonusnya juga lucu-lucu nantinya. Ya, maksud saya gini,
Ya ini kan kerja gitu, bangun bisnis, kerja, hasil gede. Gini loh Bapak Ibu, teman-teman yang 40 juta sebulan itu suatu angka yang saya nggak tahu dengan Anda ya, mungkin di sini ada yang sudah 100 juta sebulan atau lebih. Tapi buat saya dulu 40 juta sebulan itu angka yang tidak masuk akal, di luar biasa gitu loh. Dulu impian saya jalan bisnis ini, dream saya itu punya bonus 10 juta aja sebulan. Itu dream saya di awal, target saya di awal. Saya cuma dulu mikir, kalau saya bisa 10 juta aja sebulan, wih kayaknya enak banget hidup ini ya. Gaji saya UMR dulu soalnya. UMR tahun 90 sekian loh itu. Kebayang ya. Jadi saya cuma mikir, wah kalau 10 juta sebulan, wah nabungnya bisa banyak, masukin deposito, bisa makan sekali-kali ke kafe. Oh dulu kan saya ngeri banget kalau ke kafe. Ya lihat buka menunya itu ngeri banget, sebelah kanan nolnya banyak sekali Bapak Ibu. Itu benar. Anda tanya itu Bu Sela itu dulu kok pacaran, mana pernah saya ajak ke kafe, nggak punya duit soalnya. Ya takut lihat menunya kafe itu. Saya dulu mikir kok bisa 10 juta aja sebulan. Waduh kayaknya hidup saya nyaman deh. Paling nggak bisa santai lah, nonton besok bisa, ke kafe sekali-kali bisa, ya nyicil nabung. Dulu saya mikir seperti itu. Itu aja saya mau kerja keras loh. Mosok yang 40 juta, saya nggak tahu buat Anda 40 juta besar nggak sih? Kalau besar, Grimes gimana? Gimana? Ya makanya saya nggak tahu nih kenapa ya. Kok bisa down? Loh, kok down? Nggak ada rumusnya, bener loh. Karena saya pernah bisnis, pernah kerja sendiri, usaha sendiri juga pernah, bangkrut semua. Ya, itu nggak pernah ada di rumus itu namanya down, males, Grimes itu nggak pernah ada. Kok banjir boleh lah? Banjir masih diterima lah, paham saya. Ya, setuju ya kalau banjir boleh ya. Iya, tapi masuk terus-terusan banjir sih gitu loh. Tapi di dunia kerja, di dunia bisnis itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi kalau Anda pengen punya penghasilan 40 juta sebulan, lupakan Grimes Bapak Ibu. Grimes itu hanyalah pencerah dari Yang Maha Kuasa untuk kita semangat membangun bisnis ini, mengejar impian kita. Ya toh? Iya dong. Grimes tambah seger daripada kering kerontang. Oke, jadi persentase 15 kali sebulan. Sekali lagi ini masukan dari saya, ini pengalaman saya Bapak Ibu ya, Anda ambil positifnya aja. Ya, tapi kalau Anda pengen perkembangan bisnis Anda cepat, terapkan. Nomor 3, layani 10 sampai 20 pelanggan. Kan ada persentase Anda yang nggak mau join, Anda layani jadi pelanggan. Tanyakan, diskusikan ke upline Anda gimana melayani pelanggan. Yang keempat, baca buku positif minimal 15 menit per hari. Jujur aja, siapa di sini suka baca buku? Jujur aja lah. Iya. Pak, bukunya itu loh Pak, tulisan semua kecil-kecil semua. Kalau dibuka mata saya nutup Pak. Kalau ditutup baru mata saya buka. Betul? Iya. Anda mau sukses? Baca bukunya, titik. Ya, baca bukunya. Baca buku-buku positif. Berpikir besar mencari kawan. Kalau setelah itu udah bukunya Kiyosaki dan buku-buku yang lain, Personality Plus dan yang lain-lain, itu buku standar. Setelah itu Anda bisa tanya ke upline Anda. Baca bukunya karena itu untuk menaikkan level Anda. Anda pengen sukses, Anda harus naik level. Anda sekarang bintang berapa sekarang? Bintang 5. Siapa namanya? Tari. Tari yang bintang 5 dengan tari yang nanti bintang 8 pasti beda. Tari yang bintang 8 dengan tari yang nanti God Lion pasti beda. Tari yang God Lion dengan tari yang director pasti beda. Jadi kalau tari mau bintang 8 harus jadi naik level ke bintang 8 termasuk orangnya. Salah satu untuk bisa naikin level adalah dari action itu juga bisa, tapi dari belajar juga. Baca bukunya. Baca buku ya. Oke, nanti dibantu upline-nya untuk ngingetin. Baca buku positif. Anda mungkin nggak sadar. Kenapa? Karena di hidup kita tuh terlalu banyak negatif Bapak Ibu. Terlalu banyak negatif, di mana-mana negatif. Contoh, ada 2 koran. Ini satu korannya beritanya Desa Indah Permai, penduduknya sering gotong royong, benerin selokan. Itu berita yang satu. Yang satunya lagi, bapak bunuh anaknya, adik penggal kakaknya. Secara insting lebih menarik yang mana beritanya? Ayo jujur, jujur. Ayo, korannya ada 2, mana yang Anda pegang duluan? Lucunya, berita negatif itu lebih menarik buat manusia. Selalu. Kalau Anda baca buku berpikir dalam jauh besar, Anda akan tahu bahwa satu pikiran negatif itu untuk membersihkannya harus masukin 10 pikiran positif. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda masukkan di kepala. Anda mau sukses harus banyak positif yang masuk.
Bener Bapak Ibu. Mikir yang positif. Ya, mikir positif. Salah satu dari buku positif. Makanya baca 15 menit doang, sebab lah itu kira-kira. Sebab aja cukup, nggak usah sampai habis sebab. Sehari sebab udah cukup kok ya. Yang kelima, dengerin CD Netpi. Tadi udah saya bahas, bisa sambil nyapu, bisa sambil makan, bisa sambil sahur, sambil buka ya, sambil ngapa-ngapain terserah sambil dengerin. Itu untuk semangat, untuk belajar, macam-macam fungsinya Netpi. Yang keenam, hadir pertemuan. Pertemuan itu yang paling luar biasa. Kalau Netpi cuma dengerin, tapi di pertemuan Anda bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, kadang-kadang bisa bau kalau ada gas dari sebelah. Ya. Tapi intinya di pertemuan itu semua indera kita itu dapat. Ya, makanya pertemuan itu penting sekali. MLM itu basisnya, termasuk TNC basisnya dari pertemuan. Karena kita dapat. Oke, hadir pertemuan. Ketujuh, menjadi good team player. Itu budaya yang Anda terapkan di grup. Ada Netpi-nya lagi. Anda cari Netpi-nya ya. Tanya kapan Anda pesan di One Vision. Netpi 3 prinsip dasar. Edifikasi, konsultasi, dan no cross landing. Nanti begitu grup besar, ya Anda mulai terapin. Tapi apalagi grupnya sudah mulai besar, harus nerapin 3 ini. Kalau enggak, cilaka. Karena ini kita bicara budaya. Anda punya grup cuma 5 orang, ngurusnya gampang. Grupnya 1000 orang, gimana ngurusnya? Budaya apa yang ingin Anda terapkan? Anda pengen grup yang isinya tipu-tipuan semua? Atau Anda grup yang pengennya sehat, berpikir positif, berjuangnya luar biasa? Nah itu tergantung apa yang Anda terapkan sebagai leader. Apa yang Anda tanam, itu yang akan Anda tuai. Anda nanam padi di Jogja, keluarnya padi sama. Ya Bapak Ibu, jadi PBO adalah arah dalam kita membangun bisnis ini kalau Anda pengen membangun bisnis yang kuat. Oke, jadi saya tahu kadang-kadang buat Anda yang belum terlalu ngerti kenapa begini, kenapa begitu, itu banyak pertanyaan. Tapi saya sering mengatakan, udah ikutin aja, percaya aja. Saya pernah membaca buku. Kalau Anda pengen tahu masa depan Anda, gampang. Lihat orang yang sudah mengerjakan hal yang sama dengan Anda kerjakan 10-20 tahun ke depan. Ya, jadi kalau Anda pengen tahu masa depan Anda, lihat. Kalau Anda di TNC, lihat upline Anda akan jadi seperti dia, simpel. Anda ikutin siapa, Anda akan jadi seperti dia. Makanya Anda perlu lihat siapa yang ngasih tahu. Jadi maksudnya apa? Mungkin Anda belum terlalu paham, nggak masalah, tapi Anda ikutin saja. Karena seperti kurang lebih seperti naik gunung. Ya, naik gunung itu, Anda ada yang pernah naik gunung nggak di sini? Biasanya ada. Oke, saya seumur hidup baru sekali naik gunung. Tapi itu berkesan sekali, ya, capeknya luar biasa soalnya. Tapi udah pernah. Naik gunung itu kan disuruh bawa minum, betul? 1 botol gede. Berat nggak? Berat. Suruh bawa makanan, suruh bawa ini, bawa itu, 1 ransel gede, berat pula. Logikanya, kalau ditinggal kan lebih enteng, betul? Lebih ringan, betul nggak sih? Ngapain bawa air sebotol gede, beratnya luar biasa kok. Oke, tapi kalau Anda nggak bawa, bisa-bisa nggak nyampe puncak. Iya kan? Iya. Jadi maksudnya apa? Meskipun Anda belum pernah naik gunung, udah percaya saya, bawa botol minumnya ke atas. Oke? Ranselnya bawa aja. Mungkin Anda masih nggak ngerti gunanya buat apa, tapi percaya aja. Kita udah pernah ngelewatin soalnya. Apa yang Anda lakuin ini, presentasi ditolak, diketawain, grup rontok, grup berkembang, naik turun, kan ngalamin juga. Emang saya join langsung director apa? Enak aja. Iya, saya juga pernah bintang 5 juga. Ya, pernah culun juga, bingung. Wah, kata upline nanti bisa dapat mobil mewah, dapat ratusan juta. Wah, ke luar negeri. Wah, masa sih? Wah. Ngerasain gitu gak sih? Iya. Saya dulu yakin, dibilang nggak yakin, ya nggak yakin juga sih sebetulnya. Karena dalam hidup saya gagal terus Bapak Ibu. Ya, dalam hidup saya bisnis apapun tutup. Kerja hasilnya gitu-gitu aja. Utang keluarga gede, nggak jelas ini maksudnya hidup mau kemana juga bingung gitu loh. Jadi dibilang yakin. Cuman itu tadi, saya yakin. Pokoknya tugas manusia berjuang. Berjuang aja. Maju dulu. Kalau kerja keras saya nggak pernah takut. Nanti hasilnya gimana? Itu urusan yang Maha Kuasa. Tugas manusia berjuang. Ya, jadi saya ngerti banget apa yang Anda rasakan karena saya ngalamin apa yang Anda alamin. Jadi kalau Anda percaya, ikutin upline Anda. Ya bukan cuma saya, Anda punya upline masing-masing, ikutin upline Anda. Upline Anda sudah di atas gunung, sudah mengasih tahu bahwa ini, bahwa itu. Banyak yang ngomong kenapa harus bawa air, kenapa harus bawa ransel Pak, harus bawa tenda, harus apa.
Lu nggak bawa tenda sampai atas, copot kaos aja sekalian di atas ya. Kan di atas dingin bener, tapi kalau namanya orang belum pernah kan nggak tahu, betul nggak? Iya, jadi kalau Anda mau gampang udah percaya aja. Jadi CP, jadi royal, ikutin aja. Nanti Anda akan punya aset gede dan sampai di puncak baru Anda akan bilang, oh ini toh maksudnya dulu suruh bawa air ini Pak ya. Saya jadi ngerti. Oke? Jadi lakukan aja dan ingat, puncak gunung yang kelihatan jauh itu. Saya dulu naik gunung sekali-kali itu sama waktu SMA. Pimpinannya si ketua kelas. Namanya Roni, di Solo orangnya ada itu. Nggak tahu sekarang kerja di mana, di Jakarta kayaknya. Si Roni ketua kelasnya itu. Kita rombongan orang sekitar 10 ya, 10 atau berapa belas itu rombongan anak SMA naik ke gunung di Tangmangu, Gunung Lawu masalah ya. Berangkat jam berapa ya? Jam 3 atau jam 4, pokoknya pengennya sunrise ceritanya. Itu kan capek sekali Bapak Ibu. Baru pos 1 sudah ada satu mau pulang. Iya. Aku wes gak kuat, saya gak kuat, mau balik katanya. Wah semuanya rame-rame, udahlah ya. Begitu pos 2, pos 3 mau pulang semua. Tapi saya ingat banget si ketua kelas ini terus memotivasi. Dia bilang, itu sebentar lagi nyampe. Terus saya bilang, dari tadi ngomong sebentar-bentar gak nyampe. Terus jalan lagi. Ini kok nggak nyampe, tenang, belokannya tinggal dikit. Emang belokan cuma 2, kalau nggak kiri kanan toh. Iya toh. Mau kemana lagi? Belokan kok kiri kanan, tapi kan nggak nyampe ini. Tapi dia terus memotivasi Bapak Ibu. Ya, tapi saya dapat kalimat bagus ini. Puncak gunung yang sebetulnya kelihatan nggak nyampe itu, ya, kelihatan capek, kita capek dan terus tenang. Every mountain top is within reach if you just keep climbing. Itu bahasa Jawanya, tapi maksudnya begini. Tapi maksudnya adalah semua puncak gunung itu bisa dicapai. Gimana caranya Pak? Simple. Jalan terus. Selama Anda jalan terus, puncak gunungnya pasti nyampe. Kenapa? Karena puncak gunungnya nggak kemana-mana. Betul? Selama Anda jalan terus, Anda kan pasti nyampe bintang 8, pasti nyampe God Lion. Anda presentasi terus, Anda kan pasti menjadi direktur berikutnya, menerima special reward berikutnya. Jadi percaya aja, jalanin aja, dan sampai ketemu di puncak. Jalanin PPO, sampai jumpa, sukses untuk kita semua. Selamat malam.